berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Alhamdulillah Pak Anies Baswedan ya. Gimana nasib 3.000 karyawan? Matamu, kamu itu syirik musyrik. Matamu asu kalian. Allah yang maha mengatur hidup manusia, bukan Holy Wings. Justru bersyukurlah kalian kalau Holy Wings itu ditutup. Berarti Allah menyelamatkanmu. Selama ini anak istrimu kamu kasih makan uang haram, gaji haram. Penista agama demi penista agama terus tiada henti. Rezim yang betul-betul laknatullah, rezim yang betul-betul laknat di atas laknat, rezim zalim di atas zalim, laknat di atas laknat, bangsat di atas bangsat. Rezim ini. Jadi rezim ini lahir karena perselingkuhan antara setan dan dajjal dan demit dan kuntilanak. Ya, rezim klinik, tahayul, murtad. Maka seperti ini. Keinginan Anies untuk menjadi presiden, ambisinya luar biasa, terlalu besar, memalukan. Ada upaya dari yang bersangkutan untuk melakukan kembali yang namanya politik identitas. Hati-hati, agama diturunkan derajatnya untuk kepentingan politik. Ini bagi saya penistaan yang sangat luar biasa. Dan orang yang melakukan itu adalah orang yang sangat hina. Dari mana bisa maju kotanya? Kalau bangunan untuk olahraga, tapi lebih sering digunakan untuk keperluan ibadah agama. Kalau nggak bisa adil memperlakukan usaha Holy Wings dan juga ACT, padahal sudah jelas kasusnya. Dari mana bahagia warganya? Kalau naikin gaji buruh, nggak diskusi dulu mungkin dengan pengusaha, giliran digugat pengusaha ke PT UN, kalah. Ya jelas aja kan serikat buruh sekarang protes, minta Anies banding soal putusan PT UN itu. Dan saya yakin ya soal gaji buruh ini Anies bakal santai lah ya. Dia bakal ngulur waktu ya kan. Bentar lagi dia pensiun. Nomor sapi kurban yang kemarin dikorbankan nomornya 024, kesannya 2024. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Tingkah laku Anies yang makin bikin muak karena sudah kelewatan batas mempolitisasi agama. Satu-satunya orang yang merayakan Idul Adha, tapi fotonya sirkuit balapan dan stadion olahraga. Hampir 5 tahun Anies lupa bangun masjid. Ada gubernur yang dipuji sebagai gubernur seiman, tapi lupa bangun masjid. Calon menteri dengan peluang terkuat untuk jadi menteri PAN RB kita yang baru. Katanya nih bakal gantiin almarhum Pak Cahyokumolo. Pak Ahok secara kemampuan mungkin dia yang paling unggul di antara para calon lain. Ya, kita kan udah pada tahu ya guys, gimana tegasnya Pak Ahok sama para ASN. Makanya ini tinggal pilihannya Pak Jokowi. Pak Jokowi ngerasa lebih penting benahin sektor energi atau ASN-nya nih. Kan saya kan cuma 2 aja, bukan minyak babi ya, asing-asing, Cina lah, kafir lah. Akhirnya, kasus lembaga kemanusiaan yang bernama ACT ini telah diselidiki oleh pihak Densus 88. Ternyata ACT ini juga sering kali bekerja sama dengan pihak Pemprov DKI Jakarta. Memang luar biasa sekali Anies Baswedan ini. Dan hal itu bisa dilihat kok dari rekam jejak digitalnya. Bahkan dia bukan cuma sekali atau 2 kali saja ketahuan telah mempromosikan ACT melalui akun Twitter pribadinya. Ya, semoga saja pihak dari Densus 88 ini bisa membongkar ini semua. Karena apa? Karena sepertinya ya banyak sekali tokoh yang mulai sibuk cuci tangan. Bahwa ACT menciptakan satu sistem di mana sistem ini merupakan sebuah pendekatan yang amat menarik. Dan ini adalah salah satu contoh inovasi profit. Tapi insya Allah this is always for benefit. Coba tahu berapa donasi yang ACT dapatkan? Tahun 2018 saja mereka menerima dana sampai 540 miliar rupiah. Wih, gile. Selain itu, ACT juga punya hubungan kerjasama yang dekat dengan salah satu mantan pentolan HTI,
Bahtiar Nasir. Kalau kita mau meneliti kembali jejak digital Bahtiar Nasir, bahwa dia tanpa sungkan-sungkan mempropagandakan konsep khilafah di tengah masyarakat aksi demo di 212 dan teriakan revolusi waktu dia ceramah di masjid. Bahtiar Nasir, saya cuma pengen tahu apakah dia sampai sekarang masih licin dan bisa terus menghindar dari kejaran polisi? Maaf, yang mengejar kali ini bukan sekedar polisi, tetapi Densus 88. Masih ingat nggak bagaimana politik identitas itu dikembangkan oleh Anies Baswedan pada waktu itu? Politik ayat dan mayat. Dia mengatakan bahwa saatnya pribumi memimpin kembali Jakarta. Kata-kata pribumi diungkapkan. Apa yang terjadi? Membuat teman-teman dari Tionghoa ketakutan. Hati-hati loh, teman-teman Tionghoa itu, hati-hati. Jangan memilih calon yang mempunyai rekam jejak politik identitas atau SARA. Jadi sekarang kalau Anies Baswedan menjelang akhir masa jabatannya gubernur merangkul kelompok-kelompok Tionghoa salah satunya, hati-hati. Pikirkan masa depan teman-teman Tionghoa, hati-hati. Orang-orang seperti ini berbahaya. Karena kelompoknya yang mendukung Anies Baswedan ini pada dasarnya adalah kelompok-kelompok Islam yang sangat tidak toleran. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas, ini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Mereka nggak peduli, Anies tuh nggak peduli sama warga-warga yang kecil-kecil gitu ya, yang kerja di Holy Wing, ribuan orang. Makanya tutup semua Holy Wing yang sudah jual-jualin bir. Nggak boleh, ini haram. Cuma di Jakarta gitu, yang percaya bahwa air turun dari langit ke bumi, bukan ke gorong-gorong raksasa. Di seluruh dunia, cuma Jakarta gubernurnya yang seiman itu. Jadi kalau dipikir-pikir, Anies ini kayak orang-orang khilafah itu gitu ya. Teriak-teriak khilafah, ganti sistem khilafah, tapi mereka menikmati sistem demokrasi. Menikmati sistem perbankan yang katanya penuh riba dan sebagainya. Ya kalau kita tanya kepada mereka simpan uang di mana? Di bank. Kalau mereka teriak-teriak khilafah dan demonstrasi di jalanan, mereka atas nama apa? Demokrasi. Tapi menuntut khilafah gitu. Ini loh pejabat A kelakuannya ini, bohongnya ini, B ini, ada sebarin, pusing dia. Sebagai orang beriman, jabatan itu amanah Tuhan. Tapi kamu lakukan melanggar aturan Tuhan untuk mendapatkan jabatan itu. Berarti jabatan bukan amanah Tuhan, amanah hantu kan gitu. Rakyat yang butuh pejabat yang jujur gitu. Terus saya tanya, kenapa mau pilih saya? Ya kamu jujur. Nah, sama kayak korupsi gitu kan. Ketahuan arus orang marah-marahin, gak kepilih, ya sudah. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Dr. Haji Anies Baswedan, luar biasa ini orang, dinobatkan sebagai salah satu dari 100 tokoh terhebat dunia, dan dia berasal dari Republik Indonesia. Apa kata mereka? Itu orang nggak pernah mikir jadi gubernur. Saya heran, nggak mikir kok jadi. Kira-kira kalau mikir gimana? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Kalau saya bilang khilafah, Anda teriak khilafahnya lebih keras lagi dan lebih panjang. Khilafah! Khilafah! Sekali lagi, khilafah! Khilafah! Lebih keras dan lebih panjang. Khilafah! Khilafah! Yang akan diusung oleh Partai Nasdem pada pemilu 2024 yang akan datang, Anies Rashid Baswedan. Anies Baswedan belakangan ini tampil sebagai sosok toleran yang menghargai keberagaman. Mereka yang baru saja mengenal Anies mungkin akan dengan mudah terpesona dengan kata-kata dan langkah Anies. Kalau sekarang dia bicara soal persaudaraan antar umat, saya yakin dia tidak sungguh-sungguh meyakininya. Percaya? Saya sih nggak percaya. Anies memang sangat pintar merangkai kata-kata. Kita tak perlu percaya bahwa Anies adalah sosok pembela pluralisme dan toleransi. Deklarasi Anies untuk menjadi presiden, ex-HTI, ex-FPI, ex-teroris, semua kumpul di situ. Jadi kita sudah tahu jelas kan siapa gerbong di belakang Anies ini semua.
itu gerbong-gerbong gerombolan Islam radikal. Kalau sampai Anies itu bisa melanggar presiden, berarti kita siap negeri ini akan dikuasai oleh kaum radikal. Kita terima sekarang hasilnya Anies di DKI. Apa sih yang dikerjakan oleh Anies? Tidak ada. Semua janjinya kosong. Mereka menggunakan fitnah agama untuk menyerang Ahok. Bukan saya mengungkit Ahok. Bagi saya, Pak, tetap namanya ketidakadilan itu harus diungkapkan. Sudah menjual agama, memimpin selama 5 tahun, tidak ada hasilnya. Kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gua hadapin. Apalagi cuma BPK. Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita. Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu. Katakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Tapi kalau saya, pasti ada proses. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, aman Anda. Anda mungkin benar, kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah, selesai Anda. Kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Saya kira nggak ada pejabat publik yang berani ngomong seperti itu. Saya ngomong gitu. Kami di sini membutuhkan sosok Bapak Anies untuk menjadi presiden di periode 2024. Saya ex-simpatisan FPI. Saya ex-HTI. Saya ex-FPI. Dari ex narapidana terorisme.